Halo para mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan untuk data kategori produk, khususnya untuk ubah. Nah, ubah mirip dengan hapus, bedanya nggak ada konfirmasi. Kemudian yang diubah nih harus ditampilkan terlebih dahulu datanya di dalam form. Oke, caranya bagaimana? Buka terlebih dahulu file kategorinya. Dia mirip tetap menggunakan ACT. Bedanya, ya ini kan linknya nih. Kita bisa langsung copy. Nah, seperti ini. Tapi kasusnya untuk ubah. Nah, seperti di awal video saya kasih tahu, konfirmasi menjadi tidak perlu. Kelasnya bisa kita ganti dengan warning. Kemudian ACT-nya, nah ini mesti kita modif menjadi ubah misalnya. Selebihnya tetap sama, ada parameter key yang dikirim. Nah, kalau sudah caranya gimana? Balik ke kode atas ini ya. Caranya adalah dia tetap bagiannya key-nya seperti ini, action-nya apa? Kalau hapus kan ini. Nah, berarti kita tinggal copy lagi. Jika action-nya adalah ubah, maka mau ngapain? Nah, dia akan mirip dengan yang nampilin data di dalam tabel ini, mirip seperti ini. Oke, ini saya copy aja biar kita cepat ngambilnya. Nah, ini ya, saya paste. Ada beberapa bagian yang saya ubah. Saya ini biar nggak bingung, query-nya query update aja saya tulis. Nah, karena yang diupdate harusnya satu, berarti nggak usah pakai perulangan. Query update. Oke, titik koma. Select nama-nama file-nya yang ada di tabel. Ordernya nggak usah. Yang kita perlukan adalah syarat where. Key-nya ini sama dengan sesuai key yang dikirim dari parameter. Nah, jika sudah, dia ditampung ke dalam data app. Nah, sekarang bagaimana memunculkan data app ini? Sampai ini, apa sih yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita sudah punya link, ubah, udah muncul. Ubah, dia sudah ada parameter ubah, key-nya mirip dengan key yang hapus. Nah, bedanya harusnya di sini ID kategori langsung tampil key, nama kategori langsung tampil nama kategori yang kita pilih. Contoh kebutuhan mandi, nanti munculnya kebutuhan mandi. Oke, kita lanjutin lagi. Jika sudah di atas ya, kita mesti tambahin nilai awal untuk masing-masing value setiap field. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini adalah key yang kita gunakan kan tadi kan yang awal. Berarti key-nya ini memiliki nilai awal tidak ada. Oke, nilainya tidak ada dalam string, tidak ada. Satunya lagi nama kategori. Nama kategorinya dengan nilai tidak ada juga. Kenapa? Nah, kedua hal ini, key dan nama kategori, ini selanjutnya mau ditaruh di dalam si action ini. Bedanya key nanti akan berisi dengan yang get key ini. Jadi di sini udah nggak perlu lagi. Oke. Nah, kelanjutannya sekarang nama kategori harusnya adalah nama kategori yang dari tabel ini. Nah, berarti cara nulisnya data app ini minus kayak gini sesuai nama field nama kategori. Oke. Nah, kalaupun mau pakai ID kategori ini, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Ya, tinggal kita copy biar kalian terbiasa ya. Jadi ada V itu kan untuk namanya value. Nah, kalau ada value seperti ini, cara tulisnya bagaimana? Berarti value ID kategori adalah si key itu sendiri, si kuncinya itu sendiri. Udah. Nah, karena dua ini intinya, berarti dua ini harus menjadi value objek input. Pertama di sini, ya ID kategori ya input placeholder otomatis. Di sini kita mesti nambahin value. Value-nya didapat dari mana? Kan tadi ada saya ngambil ini ya, dua ya. Berarti didapatnya dari $value
value ID card. Nah, saya tidak menggunakan key karena saya sudah kasih rename di sama ya di situ ya sebagai nilainya. Nah, berarti yang keduanya ini. Nah, dengan cara yang sama kita tambahin untuk nama kategorinya juga value. Nah, cara nulisnya persis. Bedanya adalah di sebelumnya untuk fill. Oke, di sini value ID kategori yang diperoleh dari key. Yang ini value untuk nama kategori yang diperoleh dari objeknya. Nah, jika dia selama tidak mode ubah, maka nilai awalnya nggak ada. Oke, maksudnya apa selama tidak ubah? Kita lihat. Yang ini mode ubah nih yang sekarang nih. Kita lihat ya. Nah, saya akses ulang. Kalau mode ubah, dia akan berisi otomatis 1 dan snack. Saya pilih sembako 5 dan sembako ini ya. Berarti 5 sembako. Dia akan otomatis menyesuaikan. Tapi jika dia baru dibuka, dia akan otomatis dan ininya nggak ada isi. Kenapa? Karena parameter awalnya kita nentuin di sini nilainya nggak ada. Oke, inilah yang menyebabkan dia seolah-olah nggak tampil untuk mode simpan. Nah, karena kaitannya ini dengan mode simpan, berarti kita kasih modifikasi lagi nih. Modifikasinya gimana? Nah, coba buat di sini tombolnya namanya misalnya tombol untuk awal, ini simpan. Nah, warna awalnya adalah primary misalnya. Dah, berarti dua macam ini kita harus sesuaikan dengan code kita. Caranya bagaimana? Karena dia mode ubah, berarti tombolnya itu kan jadi update misalnya. Atau ubah pun boleh ya, biar nggak bingung dengan yang ubah yang action, saya di sini kasihnya update. Warnanya misalnya karena mode ubah menjadi warning. Nah, jika sudah, kita mesti menyesuaikan karena tombolnya di sini tombol simpan, sekarang S-nya kita kapitalin. Karena saya nyimpannya di sini S-nya kapital untuk variabel tombol. Ingat, tombol dan warna. Nah, kita lanjut ke mode update-nya sekarang. Sekarang, cut infonya sebelumnya adalah harusnya menyesuaikan mode. Saat mode simpan, dia harus warnanya adalah primary. Kalau mode ubah, dia harusnya adalah warning. Nah, caranya gimana? Berarti kan variabelnya variabel warna nih. Kita taruh di bagian info ini, cut info. Cara cepatnya blok Ctrl H. Cut info digantiin dengan apa? Dengan cut minus. Nah, ini kan tulisannya antara primary atau warning. Berarti perintah PHP ya isinya dari variabel warna. Ini tujuannya biar dinamis. Di replace all. Jika sudah, button simpan yang awalnya simpannya tadi variabelnya adalah tombol. Berarti si simpan ini kita tinggal ketik $tombol. Nah, dan setiap kata-kata simpan berarti mengacu ke tombol. Nah, dan si info harusnya mengacu ke warna. Udah, ini udah jadi mode tampilannya dia berubah sesuai modenya. Kita tes. Saat mode normal, mode untuk nyimpan, saya klik batal dulu. Mode simpan, nah ini dia biru. Ini primary warnanya. Kalau saya klik ubah, dia berubah jadi warning. Kebutuhan mandi, sembako, dan snack. Nah, sampai ini apakah udah bisa diupdate? Jawabannya belum. Kita mesti ngapain? Ya, bikin script jika tombol update diklik. Nah, tapi tunggu dulu ini. Saya coba akan nambahin data baru. Misalnya data barunya itu dalam hal ini salah ketik. Saya simpan. Inilah yang mau saya ubah. Oke, yang salah ketik. Saya klik ubah. Dia 6 tampilnya. Benar kodenya udah tampil 6. Salah ketik. Nah, saya mau memperbaiki jadi kebutuhan dapur misalnya. Baru ngeklik update. Nah, karena belum ada nama tombolnya, di sini kan nama tombolnya udah dinamis nih. Tombol akan berisi simpan untuk mode tambah, untuk mode baru buka
dan akan berisi update jika dia sudah masuk ke mode untuk mengubah. Nah, ceritanya kalau mau nyimpen gimana? Kalau mau nyimpen itu perintahnya sama dengan tombol simpan sebenarnya. Untuk update ya, kita tinggal copy, nah tinggal paste. Terus caranya gimana? Simpan ganti update. Kemudian ini tetap sama, pesannya tetap sama juga. Bedanya apa? Di sini harusnya jadinya update nih. Update nama tabelnya. Karena key tidak diupdate, key itu tetap, berarti ini ada kata-kata where nih tetap sama nih key. Seperti ini. Kita harus ada kata-kata set. Nah, set apa? Set nilainya diambil dari value nama kategori, di mana field kode kategorinya sama dengan key. Kalau kita naruh code untuk update di posisi ini nggak jalan nih karena key-nya key yang kosong, key kosong nih yang di atas. Jadi gimana caranya supaya dia berfungsi? Nah, code untuk update nih harus kita pindahin cut. Nah, kita taruh di mana? Tadi kan actionnya ubah, berarti jika modenya ubah dan tombolnya update, berarti baru dia bisa memproses untuk update-nya. Nah, kita coba ya. Jadi saya taruh di dalam ubah. Kita coba. Nah, kayak gini. Masih aman. Salah ketiknya saya mau ganti tadi kebutuhan ke dapur. Nah, saya klik update. Apa yang terjadi? Kebutuhan dapur udah berhasil di-update. Yang awalnya salah ketik. Ada tapinya. Sama dengan hapus, dia belum bersih. Ya, kita harusnya yang ini dibuang nih. Caranya gimana? Gunakan cara yang sama dengan yang hapus, yaitu meta refresh. Kita tinggal copy lagi nih. Nah, kalaupun nggak mau ini, ngopi yang ini ya, ketik lagi, copy paste ya. Sebenarnya intinya sama sih, tinggal kita paste. Udah, selesai. Nyimpan pun ya seperti itu. Jadi biar dia bersih, kita simpan, kita buka baru. Oke, kita tes sekarang. Saat saya klik batal, saya simpan. Untuk nambah ini misalnya pulsa, saya simpan, dia kesimpan pulsa. Saat saya ubah pulsa, misalnya pulsa listrik, update, maka pulsa listrik dia akan tetap buka halaman awalnya. Saya hapus pun dia akan meredirect ke halaman awalnya. Nah, untuk pembahasan kategori produk selesai. Selanjutnya kita akan mencoba membahas untuk produk. Oke, nantikan di video selanjutnya. Terima kasih.